Batik kita itu sudah sampai di Belgia, Belgia. di terakhir ke Malaysia, Mhm. Belgia, Malaysia, Mhm. India itu juga pernah, Jepang, Filipina, Filipina. Inggris. Lestarikan batik asli Indonesia. Mhm. Boleh melalui produksi, Mhm. edukasi, Mhm. ya, dan semuanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabiran di TH Podcast. Inilah kata-kata kita. Sobat TH, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa bin spesial. Istimewanya kenapa? Spesialnya kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu orang yang menguri-uri budaya yang ada di tempat kita, kota Pati kita ini. Nah, sekaligus beliau ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha apa? Beliau ini adalah seorang pengusaha batik. Kalau kalian tahu batik batik Busri dan Pak Sarni. Nah, beliau ini sekarang adalah menjabat sebagai CEO-nya. Langsung saja yuk kita kenalan sama beliau. Halo, Bapak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Andreas Wibowo. Ya, betul. Apa kabar Pak Andreas? Baik, Mas. Sehat ya? Sehat Bagaimana selalu. ini? Tadi perjalanan lancar? Alhamdulillah lancar. Cuma tadi banyak jalan yang berlubang. Wah, ini karena memang musim hujan, kemudian mungkin pemerintah dandaninya atau perbaikannya ya nunggu hujannya reda dulu. Yang pertama saya ucapkan adalah ucapan terima kasih Pak Andreas karena sudah berkenan hadir di tiap podcast di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Kemarin saya tahu panjenengan dari Palembang, Ya, dari Pekalongan juga, wah kemana-mana ke Semarang, wah pokoknya terima kasih atas kehadirannya di TH Podcast. sama-sama. Pertama Pak Andreas, bagaimana ini mengenai batik di Kota Pati ini sekarang bagaimana? Batik di Kota Pati itu sekarang sangat berkembang, sangat pesat sekali ya. Mhm. Kalau dulu masih didominasi dengan batik bakaran, Mhm. tapi sekarang sudah hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Pati itu ada batik. Batiknya. Ya, betul sekali. Dan panjenengan sekarang membuat batik hanya batik bakaran saja atau semuanya? Spesialis batik Oh, bakaran. spesialis batik bakaran. Mungkin Sobat TH yang rumahnya tidak bakaran belum tahu Oh, bahwa batik bakaran itu seperti apa sih, coraknya seperti apa sih bedanya dengan batik-batik yang lain di Pati kita saja atau mungkin bedanya dengan batik Solo, batik Pekalongan maupun batik yang lain. Monggo bisa dijelaskan dulu. kalau batik bakaran itu ciri khasnya ada pecahannya, ada Oh, remekannya. ajar remekan. Ya, misal ini batik yang saya pakai ini, Mhm, mhm. ini ada pecahannya. Oh, ada pecahan itu ya. Ini jadi ciri khasnya. Oh. Dan batik bakaran ini ada sejak abad ke-14. Wah, pembawanya Nyi Ageng Sabirah, betul ya? Sabirah, betul. Pada abad ke-14 sampai Betul. saat ini Sampai saat ini masih kita pertahankan. pertahankan. Istimewanya apa sih batik bakaran ini dibanding dengan batik-batik yang lain? Batik bakaran itu ya istimewanya ada ciri khasnya tadi. Mhm. Dan batik bakaran itu kalau misalkan kita datang ke istilahnya ke acara-acara Mhm. itu batik bakaran itu elegan sekali Elegan, warnanya. betul, luas. Dan batik bakaran itu adalah batik kebanggaan Betul Kota Pati. sekali. Dulu kalau ada anak kecil sunat harus pakai sarung batik Sarung bakaran.
Bahkan sekarang di instansi pemerintah juga, batik Betul, bakaran dijadikan sebagai seragam kedinasan. betul sekali. Sebagai ya kita berterima kasih kepada pemerintah daerah sebagai perhatiannya terhadap batik sendiri, batik khususnya batik Bakaran. Batik Bakaran diangkat menjadi batik-batik untuk seragam-seragam dinas. seperti Minatani, terus yang untuk pakaian budaya itu, adat. budaya adat itu juga batik Bakaran. Batik Bakaran juga luar biasa ini. Dan perlu diketahui juga batik Bakaran itu tahun 2021 kalau nggak salah itu 2021? itu mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda oleh dari UNESCO, dari Kementerian Pendidikan. Wow, hebat, luar biasa ya. Tapi begini, kita ini mengenai penghargaan seperti itu, atau dulu kan kita dengan negara sebelah itu sempat mohon maaf agak mengenai ini sebenarnya batik itu warisannya siapa? Nah, itu milik Indonesia, apakah milik negara sebelah? Panjenengan sebagai pecinta batik, pengrajin batik juga, pelestari batik juga, menanggapi hal itu bagaimana? Kok mau diakui oleh negara sebelah itu bagaimana? Kalau saya berpandangan, batik itu ada sejak awalnya itu dari Indonesia. Kenapa? Karena arca-arca yang ditemukan pada zaman dahulu itu arcanya itu pakai batik loh, Mas. Jadi misal pahatannya itu mereka ada motif batiknya. Itu kan berarti batik kita itu sudah ada sejak zaman dulu. Betul sekali. Dan sampai sekarang ya. Ya. Tapi mengapa kok anak-anak muda zaman sekarang nyuwun sewu kok kurang mencintai batik ya? Atau saya salah ya? Untuk saat ini memang ada anggapan seperti itu, tapi menurut kami tidak seperti itu juga. Ya, tinggal kita sebagai pengrajin batik itu juga untuk pandai untuk berinovasi agar diterima oleh kalangan muda. Seperti itu. Oh iya, berarti memang kalau kita hanya stagnan pada batik-batik zaman dahulu begitu, mungkin pecintanya adalah orang-orang zaman dulu juga, bapak ibu kita yang sudah nuwun sewu, yang sudah sepuh begitu ya. Tapi untuk anak-anak muda kalau tidak ada pembaruan ya mereka mungkin akan meninggalkan begitu ya. Betul. Terus ada kaitannya dengan edukasi juga. Edukasi tentang batik ini adalah sebuah warisan budaya yang harus dilestarikan. Warisan budaya yang harus dilestarikan. Betul. Ini jangan sampai kok mau direbut oleh negara sebelah. Betul sekali. Mungkin saya mengevaluasi diri saya sendiri juga. Mungkin kenapa sih kok sampai mau diakui oleh negara lain? Ya mungkin karena kita itu kurang merasa memiliki. Betul. Ya akhirnya mungkin negara-negara lain, wong Indonesia saja nggak mau mengakui, ya sudah saya akui saja. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai dulu itu. Juga ada lagu rasa sayang-sayangnya kita juga rebutan dengan negara lain. Betul. Juga. Mulai dari kejadian itu kan timbul rasa nasionalisme ya. Betul. Sehingga berefek pada batik ini sekarang berkembang pesat luar biasa. Di berbagai daerah muncul batik-batik baru seperti itu. Oh, berarti motif batik itu juga bisa berkembang terus ya? Bisa, sangat bisa. Oh, bergantung pengrajinnya, itu? Iya. Pengrajin ya, betul namanya ya. Iya. Nah, kadang kan untuk yang misalkan di daerah A, di situ tidak ada sejarah batiknya. Nah, itu bisa memunculkan batik baru, motif produksi sana. Dengan SDM-nya kita ajari cara membuat batik.
Akhirnya mereka produksi sampai sekarang. Iya. Sampai kemudian kok muncul ada batik-batik logo klub sepak bola. Nah, kalau batik-batik, mohon maaf, batik itu bisa dikatakan batik itu jika menggunakan malam panas. Oh, berarti yang klub sepak bola yang ada logo itu bukan pakai malam itu berarti? Bisa jadi tulis, bisa jadi, bisa itu batik tulis atau batik cap. Ada juga yang tiruan batik atau orang menyebutnya sekarang printing ya. Printing. Ya, itu tiruan batik. Dan itu bukan batik. Wah. Batik itu pokoknya harus ada unsur malam ada malam panasnya dan menggunakan alat seperti canting. Seperti apa untuk cap itu canting cap seperti itu. Iya. Tapi dari sisi efektivitasnya mungkin kan orang juga melihat kalau batik seperti tadi batik print itu cepat. Batik tulis itu agak lama. Ya, justru nilai seninya di situ. Ini yang tidak bisa diganggu gugat ya, betul ya. Betul. Nah, sekarang misalkan kita pakai baju batik tulis. Kita di acara kondangan misal. Betul. Kan yang misalkan enggak ada yang ngembarin kan batiknya. Lah kalau kita pakai yang istilahnya produksinya jumlah massal tiruan batik itu. Nah, bukan hanya di kondangan, mungkin di dalam angkot, dalam bus, batiknya sama. Kalau kita kan orisinil. Ya, orisinil. Dan dibuat dari tangan-tangan ahli. Betul sekali. Wah ya, itu mengenai batik secara umum. Nah sekarang kita mau tahu mengenai usaha batik yang panjenengan jalankan saat ini. Lokasinya di mana, mungkin produksinya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada Sobat TH. Ya, lokasinya di Jalan Juwana Tayu KM 2. Depan SMP 2 Juwana. Iya. Di Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Di situ ada pelangnya batik tulis Bakaran Bu Sri Pesarni. Nuwun sewu, Bu Sri dan Pesarni itu sinten? Ayah dan ibu saya. Sobat TH yang langsung kepengen batik Bakaran langsung saja ke lokasi. Ya. Ceritanya bagaimana itu terbentuknya usaha ini? Terbentuknya itu kita mulai booming itu 2011. Ya, kita mulai booming 2011 dari produksi kita masih sedikit lah, masih dalam 1 bulan itu masih 10 atau 20, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa memproduksi dalam 1 bulan itu kapasitas produksi kita 750 potong batik tulis. 750 potong batik tulis. Itu yang mengerjakan berapa orang itu, Pak? Kita karyawan sendiri, kita punya ada 22 karyawan. 22 karyawan. Ya. Terus kita juga bekerja sama dengan teman-teman pembatik yang lain, kelompok-kelompok batik yang lain. Berarti teman-teman itu juga kita kerjasamanya kalau ada pesanan banyak kita buang ke mereka atau kita minta tolong mereka? Bukan. Jadi kita kerjasamanya kita kerjakan bareng-bareng. Tapi dengan kualitas standar kita. Iya. Untuk membuat satu kain batik itu dibutuhkan waktu berapa hari dan prosesnya bagaimana dulu? Ini bagi sobat yang ada di rumah kan tidak semuanya tahu mengenai proses pembuatan itu bagaimana? Kalau batik sendiri itu menurut saya kategorikan jadi 2. Batik yang mudah dibuat dan batik yang istilahnya butuh ketelatenan dan kesabaran tingkat tinggi. Ada yang batik yang istilahnya yang mudah buat seragaman itu paling 1 minggu itu bisalah 20 sampai 50 potong.
20 sampai 50 potong. Itu satu orang bisa membuat 20-50? Enggak. Kapasitas jenengan. Jadi bentuknya kita itu okupasi. Okupasi itu setiap karyawan itu punya bidangnya sendiri. Ada yang bidang batik kelowong, nyeceki, itu beda-beda. Ada yang bagiannya cuma ambironi. Berarti bukan satu orang kemudian yang menggambar, yang mewarnai. Enggak, berarti jadi bagian pewarnaan sendiri. Gitu. Iya. Bagian kelorot sendiri. Ngelorot itu yang melepaskan malam menggunakan air panas. Ngapunten, saya memang agak makanya saya kepengen, saya itu punya banyak batik di rumah. Tapi saya tidak tahu cara pembuatannya ini bagaimana, awal mulanya bagaimana. Mungkin sobat di rumah juga banyak yang seperti itu. Sehingga mungkin perlu diedukasi biar mencintai batik kita dan agar tidak diambil juga oleh negara lain. Ya, betul sekali. Makanya kita merintis mulai dari sekarang, kita bukan hanya menjual batik dan memproduksi batik saja. Kita membuat ruangan khusus untuk edukasi batik. Berarti kalau sobat TH mau ke tempatnya jenengan, mau belajar batik, jenengan mempersilahkan. Bisa. Atau ada sekolah-sekolah yang lain, TK mungkin SMP, SMA yang mau belajar batik, jenengan menyiapkan ruangan itu. Betul. Kita siapkan edukasinya. Mengapa jenengan kok repot-repot? Jenengan kan cukup ya jualan saja. Kok membuat seperti ini? Batik ini harus lestari. Ini yang saya suka. Harus kita lestarikan. Seperti itu. Paling tidak kita memberikan pengenalan sejak dini untuk anak-anak TK, SD atau SMP atau SMA tentang batik ini. Agar mereka punya rentek atau keinginan untuk melestarikan batik ini dan mengenal batik. Biasanya yang datang selama ini anak-anak usia apa yang biasanya yang belajar ke tempatnya jenengan? Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga. Ya, terakhir kemarin dari ISI Solo. Solo, ya. Prodi Kriya kalau nggak salah. Itu 2 bis kalau nggak 3 bis itu. 2 bis ke tempatnya jenengan, mahasiswa belajar batik. Bukan belajar, tapi istilahnya mereka mau melihat proses produksi batik. Wisata industri. Wisata industri. Ya, dan penggalian tentang sejarah batik bakaran itu sendiri. Saya masih penasaran ini sebentar. Solo kan pusatnya batik Nyuwun Sewu ya. Solo kan pusatnya batik. Kok belajar di tempat kita? Berarti kan ada sesuatu yang luar biasa dari batik bakaran ini, betul ya? Iya, karena itu sejarahnya. Orang itu penasaran sejarahnya seperti apa, produksinya seperti apa. Wah, sampai datang ke tempatnya jenengan. Betul sekali. Berarti kalau misalkan mereka melihat produksinya, biasanya apakah mereka juga belajar batik? Enggak. Belajar juga. Mereka mau menyamping, oke silahkan. Seperti itu. Tapi untuk isi Solo sendiri yang Prodi Kriya itu memang sudah ada mata kuliah untuk membatiknya. Itu ada. Itu kan yang mahasiswa. Saya masih penasaran. Kalau anak-anak, lanjutan kan anak-anak. Bayangan saya kan anak pengen main, lukis sembarang, mungkin Doraemon, lukis apa, Naruto mungkin. Iya. Bagaimana cara mengajarkan ke anak TK atau PAUD lah? Kalau anak TK itu kita lebih ke pewarnaannya, mewarnai batiknya, seperti itu. Kalau kita ajari untuk membatik sangat riskan sekali karena malamnya itu kan panas apalagi anak-anak TK, anak PAUD itu. Dekat dengan api, nanti malah
Bahaya juga ya kalau kita ajari untuk batiknya ya. Ya kita di sana kita menyediakan, tinggal nanti pengen ke arah mana, pengen mewarnai untuk anak TK itu juga bisa, untuk batik bisa. Dan satu lagi Mas, kita pakai kurikulumnya pakai yang berbasis kompetensi. Oh, ada kurikulumnya juga membatik itu. Ada. Saya kira langsung asal batik begitu. Ternyata ada kurikulumnya. Ada. Fungsinya kurikulum itu apa di batik? Untuk menstandarisasi, Mas. Sebagai standarisasi. Loh, untuk menstandarisasi. Bukannya batik itu apa ya? Perasaan yang membatik. Yang penting saya suka batik seperti ini. Harus ada step-stepnya. Oh, ada step-stepnya. ada step-stepnya. Agar kualitas itu terjaga ya, gitu ya. Betul. Kalau boleh tahu step-step membatik, mulai dari pertama itu bagaimana sampai pada akhirnya siap untuk digunakan itu bagaimana? Pertama-tama kita harus membuat pola dulu, pola gambar dulu. Kita pola kita gambar. Setelah itu kita rapid. Rapid itu penggandaan gambar. Penggandaan itu di kertas kalkir. Oh, tahu kertas kalkir? Oh, kertas kalkir yang meling-meling itu, agak meling-meling itu bukan? Enggak, kertas roti. Oh, iya. Nah, setelah dipindah situ, baru nanti diblat di kainnya. Diblat di kain, setelah diblat di kain baru dicanting. Oh, dicanting. Itu di kelowong. Kelowong itu mencanting di lingkaran. Enggak, di motif yang sudah kita blat tadi. Oh. Lah ngeblat di motif itu tadi memakai pensil. Oh. Gitu. Nah, setelah itu kan kelowong, ada juga namanya reng-reng. Reng-reng itu membuat membatik tanpa ada polanya. Jadi langsung. Itu biasanya itu orang-orang ahli itu. Kalau saya membatik malah nanti amburadul nanti harus orang ahli ya kalau itu ya. Iya. Setelah itu diceceki, disawuti. Cecek itu titik-titik itu. Termasuk lingkaran-lingkaran itu juga cecek. Itu tembok, itu lingkaran-lingkaran yang kecil itu gringsing. Oh. Berarti ada istilah-istilah sendiri. Oh, ada banyak. Gringsing. Yang gringsing itu tanahan itu ada banyak. Ada gringsing, ada delai kecer, ada beras wutah. Apakah itu hanya ada di batik bakar atau semua? Semuanya ada. Semuanya. Istilahnya sama ya, sama. Batik seluruh Indonesia begitu ya. Hanya motifnya saja yang beda. Oke, setelah proses itu ada proses apa lagi? Setelah itu misalkan kita pengen ditembok dulu. Tembok itu berarti tembok itu ngeblok. Oh, ngeblok menggunakan malam begitu. Iya. Terus misalkan kita mau motifnya diwarnai, kita coleti dulu, dikasih warna. Mau warnanya pakai apa berarti, Pak? Pakai kuas. Kalau kita ada yang pakai bambu yang disuir-suir itu, ya, ujungnya ditumbuk. Ada yang pakai kuas, ada yang pakai itu busa yang dililitkan di gagang, kayu begitu ya, gagang kayu itu. Nah seperti itu. Pengen warna-warni, tinggal kita coleti. Semakin banyak warna semakin rumit ya? Ya. Setelah itu kita fiksasi, kita tutup, kita bironi di bagian warna itu. Tutup itu maksudnya ditutup malam lagi? Iya, di bagian motif yang sudah diwarna. Oh, biar tidak luntur begitu atau? Bukan, untuk pencelupan kedua agar warna yang celupan kedua itu tidak tercampur ke motif tadi. Iya. Setelah itu diwedel. Wedel itu hitam. Warna hitam. Setelah diwedel, bagian yang buat pola tadi itu kan pakai malam putih ya, malam parafin itu dikerok. Oh, ngerok ya. Dikeroknya juga. Ngeroknya berarti pakai
pisau tapi pisau yang ndak landep lah, ndak dikerok pelan-pelan, terus misalkan ada bagian motif itu yang bironannya pecah ditutup lagi. Tutup lagi. Baru masuk soga. Soga. Oh, berarti warna coklat. Ah. Warna coklat. Yang ada retak-retakannya warna coklat. Oh, itu namanya. Nah, itu namanya sogo. Soga gitu ya, sogo. Nah, batik bakaran itu kalau orang menyebut, orang dari luar bakaran menyebut sogo bakaran itu sogo gosong. Sogo gosong. Iya, karena coklatnya tua. Coklatnya tua. Beda dengan batik-batik yang ada di Solo, ada yang di mana Jogja. Itu sogannya itu tidak terlalu tua. Sedikit cerah begitu ya. Sogan emas biasanya. Sogan emas ya. Dan kalau batik bakaran itu sogannya cenderung tua seperti ini. Coklatnya. Oh itu ya. Oh ya. Dan itu pewarnaannya kayak apa itu? Tinta apa? Bubuk. Pakai apa? Bubuk kita lah. Bubuk khusus ya, memang ya. Untuk di kain ya. Ya. Pewarna kain, tekstil. Aslinya dari pohon atau dari apa? Enggak. Sintetis. Sintetis. Ya. Bisa juga kita pakai alami tapi prosesnya lama. Setelah sogo ini kemudian proses apa ini? Dilorot itu malamnya dilepaskan. Loh, proses untuk pakai pisau yang tadi bukan? Iya, tadi kan habis dikerek, disoga. Jadi yang dikerek tadi kemasukan soga. Oh, iya. Jadi misalkan ada bunga itu pinggirnya ada garisnya hitam atau coklat itu. Oh, itu prosesnya. Setelah itu dilorot. Setelah itu dilorot, dibironi lagi. Dibironi pada motifnya itu tadi. Tinggal mau diwarna itu dibironi lagi, baru masuk pewarnaan untuk dasarnya. Ya. Nah, jadi nanti kalau jenengan lihat batik bakaran yang motifnya warna-warni, terus dasarnya warna, ada retak-retakannya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Sepertinya saya harus main ke tempatnya jenengan ini. Monggo. Kami terbuka. Oke, setelah proses ngelorot itu kemudian diapakan ini? Ya dibironi lagi, terus diwarna. Terakhir itu warna latarnya itu. Oh, latarnya. Setelah itu dilorot sudah selesai. Itu untuk batik yang istilahnya yang kita kenal batik bakaran yang mudah, yang warna-warni itu. Beda lagi kalau kita prosesnya klasik. Beda lagi. Ada yang batik klasik juga ya? Ya, kalau yang ini punya saya, kan tadi dari proses batikan dulu ya, tidak dicolet, tapi diwarna hitam. Setelah warna hitam, dikerek, terus yang bagian cecek ini ditutup, dibironi, yang dikerek ini kan dibiarkan, nanti biar masuk soga. Jadi ini warnanya coklat hitam. Garisnya ada soganya. Itu baru satu titik ya, padahal di baju itu banyak sekali. Ini seninya di sini. Betul sekali. Dan orang yang tidak bisa memahami seni ya, akhirnya yang menyepelekan, kemudian batik. Padahal proses pembuatan batik itu adalah seni sendiri. Betul. Makanya perlu dilestarikan. Betul. Termasuk upaya panjenengan untuk melestarikan itu adalah mengundang anak-anak usia sekolah ataupun umum untuk datang ke tempatnya jenengan. Tidak hanya menjual, tapi juga mengedukasi mereka bagaimana proses pembuatan batik. Tujuannya satu, agar batik tetap lestari. Iya. Betul ya. Apalagi di Indonesia banyak sekali motif-motif batik, bahkan di Pati juga motifnya juga banyak ya. Tapi memang yang mungkin saat ini menjadi perhatian pemerintah itu batik bakaran yang luar biasa. Ya, istilahnya pionirnya lah. Memang kan dari awalnya kan batik bakaran.
Oke, saya pengen tahu mengenai si bisnisnya dalam tanda kutip. Jenengan dalam 1 bulan tadi bisa menyediakan 700 sekian ya? 50 ya. 750 kain ya? Ya. Itu jenengan kirim kemana saja? Atau siapa saja yang pesan? Atau jenengan itu buatnya by pesanan dulu, pesan berapa dibuatkan atau memang sudah ada stok, ada tokonya atau ada Ya, bagaimana? kita punya galeri. Galeri. Kita punya galeri, kita sistemnya kita memang banyak yang dari mau yang dijual lagi, orang-orang yang mau dijual lagi reseller, Grosir ya? grosiran gitu. Ada yang pengen seragaman gitu. Tuh kita kan pelayani itu. Di Betul. tokonya ya. Betul. Untuk offline-nya, untuk pemasaran lainnya, online-nya kita punya itu admin online sendiri. Oh, ada admin online-nya. Loh, berarti online kirim seluruh Indonesia? Indonesia. Bahkan kita beberapa kali ini sudah keempat kali dapat pesanan dari Singapura. Singapura juga batik. Betul. Wow, sudah go internasional batik bakaran. Berarti kita harus bangga ini. Iya. Kita jangan sampai orang lain, orang luar negeri saja mencintai batik. Masa kita orang Indonesia, kita orang Pati yang punya batik bakaran kok mencintai batik? Batik kita itu sudah sampai di Belgia. Di terakhir ke Malaysia, Belgia, Malaysia, India itu juga pernah. Jepang, Filipina, Inggris. Saya sampai merinding ini, saya mendengar merinding sendiri loh Pak. Terus Belanda. Terus dulu pernah kita untuk seragam di Kanada. Yang pesan itu Kanada orang bule berarti atau kedubes sana? Orang kedutaan. Orang kedutaan. Ya, wow. Luar biasa. Terus kita juga pernah itu untuk seragam orang mana itu Belanda ya Cina. Orang Cina, Hongkong itu juga kita kirim. Wow. Kalau Hongkong itu channelnya malah itu teman-teman TKI yang di sana. Oh, teman-teman TKI di sana. Iya, mempromosikan batik. Wah, ini. Bosnya seneng. Kirim sana. Kepengen. Berarti mereka grosir begitu ya. Memang orang-orang sana mungkin memang Cina atau Tiongkok, Hongkong itu memang untuk seni memang mencintai seninya luar biasa. Dulu awal-awal COVID kita juga pernah dapat pesanan ke Arab Saudi. Arab Saudi itu juga lewat TKI juga. Jadi pesannya sarung. Itu. Oh iya. Hei kamu sobat TH, orang luar negeri saja mencintai batik kita, batik bakaran. Masa kamu enggak? Malu kan ya Pak ya? Malu, harusnya kita harus mau belajar lagi. Jangan sampai malah nanti batik batik bakaran yang seperti apa kita malah enggak tahu. Padahal orang luar negeri, orang bule saja mau tahu dan suka tentang batik, apalagi batik bakaran. Betul sekali. Iya. Kalau kirim kemana-mana itu berarti otomatis kan pesanannya banyak. Enggak juga sih. Jadi ada beberapa yang pesanan khusus, ada yang seragaman juga. Tapi kadang itu kalau ke luar negeri itu memang pesanan-pesanan khusus. Tetap kita layani. Kadang itu paketnya sama harga batiknya itu mahalan paketnya. Ya. Itu ya luar biasanya ya. Dan mereka menyanggupi, enggak masalah. Enggak masalah. Atau mungkin mereka masuk batik harganya semurah ini. Begitu mungkin ya. Mereka lebih menghargai begitu ya. Makanya mereka beli sendiri, mereka bahkan dijual di sana sebagai grosir di sana. Karena memang mereka mencintai barang-barang seni itu luar biasa. Ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu, karyawan 22 dengan kapasitas 1 bulan 720, 750 itu kendalanya biasanya jenengan di mana? Kendalanya cuaca.
Cuaca itu sangat kendala sekali. Yang kedua itu ya kita kan masih di lingkungan tradisional ya. Dengan tradisional biasanya itu kita ngejar target tapi karyawannya itu lagi ngalong. Ngalong itu ke orang yang bantu orang yang ada gawe. Gitu. Itu menjadi salah satu kendala. Tapi kita bilangnya ya enggak kendala sih, unik. Uniknya sih itu. Seninya itu seni termasuk tantangan. Betul. Tantangan ya. Tapi kebanyakan yang bantu jenengan itu perempuan atau laki-laki? Karyawan kita yang laki-laki cuma 3 orang. 3 orang. Yang lain berarti 19 ibu-ibu rumah tangga. Mengapa jenengan analisis jenengan kenapa banyak ibu-ibu yang tertarik, kenapa bapak-bapak tidak? Analisis jenengan bagaimana kira-kira? Kan karena gini, ibu-ibu itu kan banyak waktu luang di rumah gitu. Kadang ya di Bakaran itu di tempat kita itu disanggan. Sanggan. Ya, sanggan itu artinya dibawa pulang, dibatik di rumahnya dia. Ambil kain di tempat kita, ambil malam di tempat kita. Iya, dibawa pulang, dibatik. Nanti disetorkan ke tempat jenengan. Loh, berarti misalkan satu orang dengan orang yang lain berarti batiknya bisa saja beda dong? Iya, beda kan prosesnya beda-beda. Misalkan habis dari sanggan, habis di kelowong dikembalikan, nanti kita oper lagi ke sanggan yang untuk tembok. Iya. Baru paham saya. Tapi untuk pewarnaan semuanya itu kita yang pegang untuk standarisasinya. Standarisasi ya. Berarti misalkan sini yang ngelukis atau yang batiknya, sana yang mungkin nyecok tadi, sana yang nyoganya kita ya, nyoganya jenengan sendiri ya. Sehingga muter terus ya. Berarti ini selesai batik, setorkan nanti batik lagi, setorkan batik lagi begitu ya. Ini buktinya warnanya. Tangannya kotor. Khas batik, bukan kotor. Dan kotornya itu baik. Itu bukan kotor, itu seni kalau bagi saya. Jadi sebelum tadi kesini kita udah nimbangin. Luar biasa. Sebelum kita lanjut, monggo dinikmati dulu. Ini ada Tara ini. Ini adalah produk dari anak-anak SMK Tunas Harapan Pati, SPW. Keren. Anak yang membuat kita pasarkan ke anak-anak juga. Bahkan kita juga di depan sekolah juga ada ini. Keren. Monggo dinikmati dulu, dirasakan bagaimana. Bagaimana? Enak, mantap. Layak untuk dipasarkan ke masyarakat. Sangat layak. Sangat layak. Oke, kita lanjut lagi nanti sambil kita nikmati. Berarti ke-22 karyawan itu kalau boleh tahu ini, kalau misalkan rahasia enggak apa-apa, enggak usah disampaikan. Berarti sistem honor yang panjenengan berikan itu setiap selesai satu kain atau ada target berapa kain? Enggak, tetap selesai kain. Setiap nyetor kita bayar. Kita bayar. Satu orang itu biasanya mampu menyetorkan berapa? Kalau bagian lukis atau bagian batiknya itu berapa lembar dalam waktu seminggu? Kadang-kadang ya bisa 10, bisa 5, bisa 7. Tergantung moodnya mereka. Oh iya, saya memang pernah mendengar kalau pembatik itu juga mood ini. Lah ini justru itu seninya. Lah ini seninya. Nah, jenengan sebagai pengusaha batik lah katakanlah begitu, pengrajin batik. Lah untuk mengatasi hal seperti itu, misalkan di luar sana, wah saya sudah target, saya harus kirim ini. Langkah yang panjenengan lakukan itu bagaimana? Jadi gini, kita punya target sendiri. Misal gini, ada pesanan masuk. Kita target kalau ini cepat 1 atau 2 minggu bisa. Nah, tapi kita janjinya jangan 2 minggu, tetap kita lebihkan. Mungkin 3 minggu gitu.
untuk mengatasi hal mengantisipasi hal tadi. Ya, yang namanya produksi itu ada aja yang dari cuaca, dari orang-orangnya yang ngalong tadi. Tapi bahan baku dengan standby terus ya. Standby. Untuk kualitas saya selalu nomor satu. Nomor satu, wah ini kualitas nomor satu. Banyak orang ya mungkin kita bandingkan dengan batik-batik yang lain. Nuwun sewu, batik yang mungkin tadi kita bahas pertama itu ada batik cap, batik printing. Itu kan nuwun sewu kualitasnya tidak sebagus ini ya, atau batik tulis ini ya. Iya, kalau cap tulis itu proses. Nah, biasanya kualitas itu bisa dilihat dari kualitas dari batiknya, tingkat kehalusan. Itu satu. Yang kedua, warnanya awet tidak. Iya. Sekarang saya tanya, pelangi, indah itu karena apanya? Ya bermacam-macam warnanya, berbeda-beda. Ada warnanya kan. Batik juga seperti itu. Indah karena apa? Karena beragam. Karena warnanya. Kalau batik printing semuanya sama gitu ya? Ya, batik printing warna-warni juga. Cuma prosesnya dia bukan tidak bisa dikatakan batik karena prosesnya itu. Prosesnya ya. Iya. Ini yang mungkin Sobat TH pengen tahu. Omset jenengan per bulan berapa? Kalau boleh tahu ini, kalau nggak diucapkan juga tidak apa-apa. Omset. Rata-rata. Omset, no comment lah. atau cukup untuk apa begitu? Cukup untuk beli apa begitu? Ya, dalam satu bulan. Cukup untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar yang yang bekerja di tempat kita lah. Betul ya. Karena jenengan memang tidak hanya menjual tapi juga dalam tanda kutip menghidupi ya. Iya. Membuka lapangan pekerjaan. Betul sekali. Baru melestarikan ini yang perlu digalakkan. Banyak pebisnis itu nyuwun sewu hanya mencari untung. Kualitasnya nomor sekian. Ya seperti tadi mungkin salah satu bentuknya adalah bentuk printing tadi, mungkin mereka tidak mencari kualitas tapi mencari omset cuan. banyak. Omset banyak, tapi panjenengan tidak. Ya, karena saya diajarkan untuk dari guru-guru saya tetap harus pertahankan batik itu sebagaimana mestinya. Saya tidak menyalahkan namanya ada tiruan batik seperti printing dan lain, saya tidak menyalahkan karena itu adalah sebuah teknologi. Betul. Ya. Yang perlu kita ketahui, kita harus punya idealisme. Sebagai seorang pembatik, karena saya lahir jadi pembatik, ya idealisme itu tetap harus kita jaga. Lahir sebagai pembatik berarti memang jenengan sejak kecil sudah membatik ya? Enggak. Nah, maksudnya gini, saya itu sebenarnya sekolahnya, kuliahnya pendidikan. Malah pendidikan. Pendidikan. Saya satu teknologi pendidikan di UNES. Terus S1 PGSD. Di UNES juga? Di UT. Terus ini lagi masih sudah tahap tesis melanjutkan ke pengembangan kurikulum S2-nya. Di UNES juga. Kita satu alma mater ternyata. Iya. Mungkin bisa saya ambil kesimpulan, ngapa jenengan kok tidak hanya menjual beli, kemudian jenengan membuat konsep, membuat tempat belajar, ya mungkin karena panggilan hati panjenengan di teknologi pendidikan, di bidang pendidikan. Ingin melestarikan, betul atau tidak ini? Betul. Wah ini, ya mungkin tidak banyak orang ketahui. Mungkin banyak orang tidak hanya cuan saja yang kita cari, tapi mungkin kepelestarian karena kita panggilan jiwa kita melestarikan, membagikan ilmu kita kepada orang lain itu
sebuah kebahagiaan sendiri. Bagi saya sendiri ya, itu membahagiakan orang lain, membagikan ilmu yang kita punya, itu sesuatu yang membuat kita bahagia. Betul sekali. Betul ya. Dan bahagia itu tidak bisa diukur dengan materi. Betul. Oke, kalau boleh tahu, Sobat Teh yang ada di rumah mungkin kalau mau mencari batik itu yang bagus itu batik yang bagaimana? Mungkin kalau suatu saat menemukan batik, oh ini batik yang bagus, ini batik yang begini, itu bagaimana? Ada trik-trik khususnya atau tidak? Kalau secara kasat mata itu sulit membedakan. Sulit membedakan. Kalau dari segi warna ya itu sulit membedakan. Tapi untuk segi tingkat kerapian batiknya, tingkat kesulitan itu batik bukan batik yang awet tapi batik yang benar-benar bagus. Semakin batik itu halus, candingannya terus misalkan ini cecekannya itu rapi. Nah, itu batik yang bagus. Semakin bagus. Tapi kalau kita berbicara masalah kualitas awet dan lain sebagainya, itu tidak bisa dilihat kasat mata. Ini awet ini. Nggak bisa. Tapi kalau di tempat saya kita bekali dengan namanya sertifikat. Oh, sertifikat batiknya ya? Iya. Oh, berarti jenengan punya sertifikat berstandar nasional. Jadi batik ini sudah dites secara standar nasional Indonesia. Makanya kualitasnya insya Allah sudah terjamin ya. Betul, itu yang mengeluarkan Balai Besar Batik Yogyakarta. Nah ini mungkin yang tidak banyak pembatik tahu dan mungkin memedulikan. Pokoknya asal batik begitu saja. Nggak ada standarisasinya, dan panjenengan punya standarisasi sehingga batik yang dibuat satu dengan yang lain punya standar begitu ya. Betul. Dan juga jenengan sekarang menjabat sebagai di Pati atau mungkin di Indonesia. Apakah tadi? Ya, saya untuk saat ini sementara saya sebagai ketua Pakarten Indonesia. Apa itu? Pekerja Batik Kompeten Indonesia. Pekerja Batik Kompeten Indonesia. Dan Indonesia jenengan. Indonesia. Saya juga trader di LPKS Ekraf. LPKS Ekraf. Ya, saat ini saya sebagai salah satu trainer di berbagai kementerian. Terkait dengan batik. Ya, saya juga sebagai trainer di Indefit. Ya, itu bergerak di bidang pendampingan usaha UMKM. Luar biasa. Saya juga sebagai salah satu asesor batik. Asesor juga. LSP Batik Nasional. Luar biasa, dari Pati untuk Indonesia. Jadi teman-teman misalkan yang mau belajar batik bisa ke tempatnya jenengan. Yang mau untuk menilai batik juga bisa meminta bantuan jenengan. Monggo. Luar biasa. Melebarkan sayapnya. Ini yang memang salah satunya mungkin untuk melestarikan, menguri-uri budaya yang ada di tempat kita. Betul sekali. Kalau kita hanya sebagai pengrajin saja mungkin akan bisa hilang. Ya. Betul ya. Saya itu belajar batik itu di guru-guru yang sangat tepat sekali. Karena mereka mengajarkan bahwa ilmu itu harus dibagi. Nah, makanya saya tuh orang yang enggak pelit, istilahnya saya enggak mau pelit ilmu. Misalkan ada resep warna ini apa ya, saya tunjukkan. Oh, berarti jenengan tetap terbuka dengan sesuatu yang baru, pembaruan, adaptasi. Ini sama seperti kurikulum yang sedang digalakkan saat ini, kurikulum Merdeka ya. Kurikulum yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim itu membuat anak-anak
mencanangkan anak-anak agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat itu pembelajar anak itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan saat ini, saat dia hidup. Karena perubahan itu sebuah keniscayaan. Karena perubahan itu terus terjadi. Dan panjenengan malah sudah menerapkannya di tempatnya jenengan. Betul. Ya, alhamdulillah kemarin kita juga sebagai tim pembuat KKNI. KKN apa itu KKNI? KKNI untuk standarisasi batik. Jadi gini, untuk meleveling batik. Jadi misal okupasi ya. Jadi misalkan batik dia bisa meracik warna, dia orang tukang peracik warna. Dia levelnya ada di level 4. Leveling. Jadi seperti kualifikasi kerja nasional Indonesia, KKN itu. Kualifikasi kerja nasional Indonesia. Ada kualifikasinya. Iya. Saya salah satu sebagai sebagai pembuatnya, sebagai narasumbernya itu. Jadi kita leveling setiap okupasi, setiap pekerjaan batik itu. Jadi misalkan pekerjaan batik khusus desain. Desain itu justru di level yang 5, level 5. Oh, iya. Nah, kalau jenjang KKN itu kan ada level 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Misalkan kalau jenjang jenjang 4 atau 5 atau 4 itu setara dengan kalau kuliah formal, sekolah formal itu D2 kalau nggak salah ya. D2 ya. Saya lupa soalnya. Seperti itu. Berarti memang ada standarisasinya ada. Pekerja agar sesuai standar ini berarti dalam tanda kutip ada pelatihannya juga ya? Ada. Januari kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Sandiaga Uno. Menteri Pemuda dan Pariwisata. Kemenparekraf. Dulu pariwisata sendiri, industri kreatif sendiri, sekarang dijadikan satu ya. Jadi sepanjang tahun 2021 kita merangkum, kita membuat namanya KKNI itu. Kita ada 5 orang. Tim ahlinya. Dan itu seluruh Indonesia. Dan itu digunakan standar nasional. Untuk seluruh Indonesia. Dan panjenengan salah satu bagian di dalamnya. Luar biasa, dari padi. Betul, dari padi untuk Indonesia. Tidak hanya menjual dalam tanda kutip batik, tapi juga jenengan. Betul. Batik sendiri ini kan sudah masuk ke ranah industri ya. Makanya ada itu kualifikasi kerja nasional Indonesia. Luar biasa jenengan. Satu kata, hebat. Biasa aja, Mas. Tidak percuma. Kemarin saya dapat kabar ini loh, ada orang padi luar biasa, sudah standarnya sudah nasional, sudah keliling Indonesia oleh teman saya. Ini loh orangnya. Kemudian saya mencari tahu, oh iya betul. Saya hadirkan jenengan di sini memang luar biasa. Saya kira bayangan saya awalnya itu jenengan hanya usaha batik saja, ternyata melestarikan batik ke anak-anak, ke orang tua, ke seluruh dunia bahkan. Oke, mungkin terakhir Pak Andreas yang ingin disampaikan pada Sobat TH untuk anak-anak, untuk pecinta batik atau yang mungkin baru mau mencintai batik atau mau pengen usaha batik, monggo ada pesan-kesan khusus mungkin. Lestarikan batik asli Indonesia. Boleh melalui produksi, edukasi, ya dan semuanya. Lestarikan batik Indonesia dengan berbagai cara. Batik asli Indonesia. Batik asli Indonesia. Harus ada aslinya. Oh, karena ada batik yang tidak asli Indonesia ya? Bukan asli Indonesia, bukan asli buatan, tapi batik yang asli. Oh, batik asli. Batik tulis dan batik cap.
Oke, terima kasih Pak Andreas atas ilmu yang luar biasa ini. Sama-sama. Semoga nanti apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Sobat TH yang ada di rumah. Nanti biar Sobat TH yang mau batik, mau belajar batik, langsung ke tempatnya jenengan. Monggo. Terima Bisa. kasih sekali lagi Pak Andreas. Sama-sama. Baik Sobat TH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sabiron, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati. Oke, terima kasih. Mungkin jenengan mau promosi tempatnya jenengan. Jika membutuhkan batik tulis untuk seragaman, untuk pribadi, bisa ke tempat kami. Hubungi kami di WA 08999 067777. Atau nanti bisa nitip ke TH Podcast. Boleh. Nanti kami hubungkan ke panjenengan.